Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai aspek manajemen keuangan dalam retail. Yang pertama ada model keuntungan strategis. Salah satu tujuan keuntungan yang penting adalah untuk mencapai imbal hasil atau aset. Contohnya di sini yaitu sebuah perusahaan retail dalam global yang telah menginvestasikan uang sejumlah 174 miliar dalam membangun tokonya dan membeli barang-barang yang dibutuhkan dan disiapkan untuk dijual. Kemudian di akhir tahun, perusahaan tersebut telah mendapatkan laba sekitar 33 miliar. Maka berarti menyumbangkan hasil sekitar 19% dibandingkan dengan investasinya yang sebelumnya. Return on asset ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu aset laba yang diukur oleh margin laba dan alur perputaran yang diukur oleh perputaran aset. Margin laba adalah seberapa besar keuntungan atau setelah pabrik yang didapat perusahaan dibagi penjualan hasilnya. Sedangkan dengan perputaran aset dapat juga digunakan untuk mengukur produktivitas aset yang ditawarkan atau diinvestasikan dalam perusahaan. Biasanya dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset tersebut. Aspek keuangan diperlukan oleh setiap retail atau pemilik perusahaan dan para investasi yang digunakan untuk mengelola perkembangan bisnis. Selain itu, menganalisa aspek keuangan juga dapat digunakan untuk menentukan harga pokok maupun evaluasi kinerja bisnis. Berikut ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya aspek keuangan apa saja yang dapat digunakan untuk menganalisa kinerja dalam bisnis retail. Poin selanjutnya adalah alur keuntungan. Keuntungan bersih menilai keuntungan dari keseluruhan perusahaan. Sedangkan keuntungan kotor mengukur kemungkinan keuntungan dari kegiatan-kegiatan pengelolaan barang. Konsep perusahaan retail sama halnya dengan konsep perusahaan lainnya yang berasal dari laba dan rugi. Ada beberapa komponen utama dalam laporan laba dan rugi. Yang pertama ada penjualan bersih, yang kedua ada margin laba kotor, yang ketiga ada beban, dan yang keempat ada keuntungan bersih. Untuk mengukur penjualan bersih yaitu jumlah penjualan kotor dikurangi retur konsumen. Untuk mengukur laba kotor atau keuntungan kotor yaitu dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Untuk beban sendiri, beban adalah biaya yang terjadi karena aktivitas normal yang dilakukan dalam bisnis untuk mendapatkan penghasilan. Untuk menghitung beban penjualan, yaitu gaji staf karyawan penjualan, ditambah komisi, ditambah manfaat. Selanjutnya, untuk mengukur beban umum, yaitu dengan cara sewa ditambah utilitas atau beban lain-lain. Selanjutnya, beban administrasi, yaitu cara menghitungnya dengan cara gaji semua karyawan kecuali tenaga penjualan, ditambah beban operasional kantor, ditambah administrasi beban penjualan. Yang terakhir, cara mengukur atau menghitung keuntungan bersih yaitu dengan cara margin kotor dikurangi beban pajak. Poin selanjutnya yaitu alur perputaran. Informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis alur perputaran perusahaan adalah pos-pos yang berasal dari neraca saldo seperti aset, liabilities, dan lain-lain. Aset atau aktiva adalah sumber-sumber ekonomi seperti inventaris, perlengkapan-perlengkapan toko yang dimiliki atau dikontrol oleh perusahaan sebagai hasil transaksi atau peristiwa. Liabilities adalah kewajiban-kewajiban perusahaan untuk membayar tunai atau sumber-sumber ekonomi lain sebagai hasil dari keuntungan masa lalu, sekarang, atau keuntungan masa depan. Kesatu, aset lancar. Aset lancar adalah aset-aset yang bisa diubah menjadi uang dalam jangka waktu 1 tahun. Kedua, uang yang diterima. Uang yang diterima, aset ini penting bagi beberapa retail. Contohnya investasi Walmart
pada uang yang diterima jauh lebih kecil daripada Tiffany karena kecenderungan yang tinggi dari konsumen Walmart untuk membayar tunai atau menggunakan kartu kredit dari pihak ketiga. Ketiga, inventaris barang. Inventaris barang adalah semua barang dagangan yang digunakan oleh peritel. Keempat, uang atau dan aset lain. Kas sama dengan uang ditambah simpanan dan rekening di bank ditambah jaminan-jaminan yang bisa dipasarkan, sama seperti tagihan-tagihan keuangan. Aset lain sama dengan biaya-biaya pengeluaran sebelum dibayar ditambah biaya pengiriman-pengiriman. Kelima, aset tetap. Aset tetap adalah aset yang membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk mengubahnya menjadi tunai. Keenam, perputaran aset. Perputaran aset adalah ukuran pengelolaan keseluruhan dari bagian aset pada neraca saldo. Ketujuh, kewajiban dan hak pemilik. Kewajiban sekarang adalah utang-utang yang diharapkan dibayar paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun. Pertanggungjawaban yang paling penting adalah uang dapat dibayar, surat utang yang dapat dibayar, dan pertanggungjawaban yang ditambah. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang model keuntungan strategi. Pada keuntungan strategi menggabungkan 2 risiko, penggabungan dari hasil, pendapatan, dan neraca saldo, yaitu batas keuntungan bersih dan hasil aset. Selanjutnya, ikhtisar pola keuntungan strategis. Pola keuntungan strategis sangat berguna bagi retail karena pola ini menggabungkan 2 bagian, pembuatan keputusan manajemen pembatasan dan manajemen aset sehingga para manajer dapat meninjau hubungan antara mereka. Pola keuntungan strategis juga dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak keuangan dari strategi baru sebelum strategi tersebut dilaksanakan. Selanjutnya yaitu beberapa indikator keuangan dalam retail. Indikatornya antara lain yang pertama adalah margin kotor. Margin kotor itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, persentase margin kotor. Yang kedua, analisis per kategori. Yang ketiga, markdown. Yang keempat, persediaan barang. Yang kelima atau yang terakhir adalah margin kotor per meter persegi. Setelahnya ada biaya operasional toko sebagai persentase penjualan. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, gaji produktivitas per karyawan. Yang kedua, biaya sewa. Yang keempat, depresiasi. Yang kelima, listrik. Dan yang terakhir adalah total biaya operasi toko. Dan yang selanjutnya ada margin kontribusi. Margin kontribusi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, selisih antara margin kotor dengan biaya operasional. Dan yang kedua, perbandingan antara toko dan rata-rata perusahaan. Selanjutnya adalah sistem pengendalian dalam usaha. Sistem pengendalian dalam usaha meliputi struktur organisasi dan metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kejayaan organisasi. Beberapa tujuan pokok dari sistem pengendalian internal adalah yang pertama, menjaga kekayaan organisasi, yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, yang ketiga, mendorong efisiensi, dan yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya adalah proses atas bawah versus bawah atas. Perencanaan atas bawah atau top down artinya bahwa tujuan-tujuan diatur di bagian atas organisasi dan menurun ke bawah melalui tingkat pengelolaan. Sedangkan perencanaan bawah atas atau down top adalah sebagai pelengkap dari perencanaan sebelumnya. Yang kedua adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Pada level ini, organisasi retail, unit bisnis, dan manajernya harus menangani dengan mempertanggungjawabkan pengendalian pendapatan dan biaya-biaya pengeluaran. Yang ketiga yaitu pengukuran pengelolaan. Banyak faktor yang mendukung pengelolaan retail secara keseluruhan, jadi sangatlah sulit untuk menemukan suatu pengukur yang tepat untuk mengevaluasinya. Contohnya saja dalam penjualan adalah pengukur global dari seberapa banyak kegiatan yang terjadi di toko. Namun manajer toko dapat dengan mudah meningkatkan penjualan dengan menurunkan harga, tetapi keuntungannya terlihat pada barang yang tersisa atau keuntungan kotor. Yang keempat yaitu pengukuran dalam pengendalian. Yang pertama yaitu audit penjualan, dan yang kedua adalah kendali terhadap persediaan. Audit penjualan dapat dilakukan dengan mengevaluasi dan mengawasi suatu penjualan. Yang kedua dapat dilakukan dengan grafik penjualan. Yang ketiga dapat dilakukan dengan rekonsiliasi harian atau laporan POS.
Yang kedua yaitu kendali terhadap persediaan. Kendali terhadap persediaan dapat dilakukan dalam area penerimaan barang. Hal tersebut dapat diimplementasikan dalam aktivitas kontrol terhadap tanggal penerimaan persediaan, nomor PO, nomor pengapalan, dan jumlah SKU. Selanjutnya adalah pentingnya pengendalian. Yang pertama perencanaan, yang kedua controlling, yang ketiga reporting, yang keempat accounting, dan yang kelima adalah tanggung jawab lainnya.